Oke, Mbak. Nih sambil nunggu pertanyaan dari yang lain, Mbak. Aku mau nanya, Mbak. Nanya apa ya? Abe suka nonton Piala Dunia nggak, Mbak? Piala Dunia. Iya. Oh, bahasa Arab itu Kasul Alam. Kasul Alam. Apa Enggak, deh? enggak demen bola, itu kan mainan. Boleh aja orang sih mau main bola, main-main aja. Mau itu bola, mau itu voli, mau itu bulu tangkis, mau itu berenang. Begitu olahraga ya olahraga, mainan ya mainan. Mainan ya mainan. Cuma gara-gara mainan sampai ninggalin sholat yang bener aja. Gara-gara mainan sampai berantem berkelahi. Gara-gara mainan jadi apa namanya tawuran, apalagi sampai ada yang mati, ya itu kan namanya perlu kedewasaan. Itu namanya udah bablas. Main ya main, nggak apa-apa kok main. Cuma jangan sampai ninggalin sholat. Jangan sampai jadi berantem. Jangan gara-gara main jadi saling caci. Jangan jadi saling ledek. Jadi saling musuhan. Apalagi sampai menjadi tawuran dan kerusuhan. Itu namanya apa namanya junun. Tahu junun? Kegilaan. Al junun funun. Kegilaan tuh ada beragam. Salah satu bentuk kegilaan yang beragam ya itu. Itu kan permainan. Bola ya mainan anak kecil dahulu. Ya kemudian sekarang ya bola sekecil itu bulat terus dikejar-kejar sama orang dewasa. Berapa orang pemain bola? 9, 10. 9 kali 2. 9 orang ya. Kalau 18. 11. 11 ya. Sama deh, kita nggak tahu. Iya, boleh-boleh aja. Begitu cuma jadilah orang dewasa. Anak kecil aja yang akalnya belum sempurna berantem gara-gara bola nggak lucu, apalagi orang dewasa. Oke, pertanyaan kedua. Bulu tangkis, Beb. Gimana? Bulu tangkis boleh aja, silahkan main bulu tangkis. Bulu tangkis kayak bola. Cuma maksudnya itu kadang orang buat bulu tangkis bela-belain sampai bangun pasang alarm jam 2 malam, jam 3 malam. Tapi buat tahajud setengah jam sebelum subuh atau 20 menit sebelum subuh dia enggak. Ya belain dong buat kebaikan. Tahu yang prioritas kira-kira yang manfaat dalam kubur. Kalau kita bangun buat bola, bulu tangkis, atau kalau kita bangun buat Quran, buat qiyamul lail. Kadang orang tuh udah nungguin, nantikan bola, nantikan pertandingan ini, nantikan pertandingan itu, nantikan tahajud, nantikan sholat. Itu amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Intidharus sholat ila sholat, menanti sholat, dari satu waktu sholat menanti menuju waktu lainnya. Penantian itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Itu penantian yang dapat pahala. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergaruk dalam sholat. Apa? Bergaruk. Nah, aku bergaruk. Oh gini. Gini. Oh iya. Yang bergerak ya jari-jarinya. Jari-jari nggak ngebatalin. Tapi yang ngebatalin tuh kalau pergelangan tangan. Ada beberapa gerakan tubuh tuh ngebatalin. Tapi ada beberapa yang tidak ngebatalin. Ya. Yang nggak ngebatalin tuh kalau jari yang bergerak. Oke. Dan gerakannya bukan dengan tala'ub. Gerakan yang lain boleh, tapi kalau kurang dari 3 kali gerakan berturut-turut gitu. Bib, nasihat buat anak muda yang belum menikah agar istiqomah, nggak jatuh maksiat terus. Kawin gampang, kenapa dipersulit? Kawin gampang, kenapa dipersusah? Mahar 100.000. Kemarin kita ngawinin di tempatnya itu di mana, Ciawi kita. 100.000 maharnya. Itu kawin gampang, jangan dipersulit. Nah, cuma kadang tuh orang yang mudah dipersulit, yang sulit digampangin. Daripada kawin ya pacaran aja dengan bahasa ta'aruf kah, dengan bahasa apa begitu. Yang haram ya haram, yang halal jangan dipersulit. Permudah ya. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam. Kalau orang pada benci ke kita, gimana, Beb? Kita harus balas apa gimana, Beb? Tolong jelasin, Beb. Kalau emang kita antara membenci dan dibenci, kalau bisa sih jangan dua-duanya. Tapi ya buat begitu, enggak lah, Nabi aja tetap kena juga. Kalau memang mesti kena, ya lebih baik dibenci, jangan membenci.
Lebih baik dicaci, jangan mencaci. Lebih baik diganggu, jangan mengganggu. Lebih baik dizalimi, jangan menzalimi. Kalau bisa selamat dua-duanya alhamdulillah, tapi kalau enggak ya mendingan kita yang dizalimi, jangan kita ngezalimin orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam diganggu, hidupnya diganggu. Begitu, berpuluh-puluh tahun di Mekah diganggu, di Madinah diganggu, diperangi. Sampai sekarang pun juga masih diganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul diganggu? Nah, itu orang yang kalau umrah, kalau ziarah depan Nabi Muhammad yang pencaci, yang memaki, yang mengkafirkan, beda, syirik. Apa enggak terganggu tuh Rasulullah dengan teriakan dan jeritan-jeritan begitu. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam. Bagaimana negur orang yang suka gibah? Kasih tahu ghibah haram. Ghibah haram. Oh, Anda ngomongnya jujur. Ya, kalau jujur namanya ghibah. Kalau jujur namanya ghibah. Begitu. Kalau bohong ya ghibah plus namanya. Ghibah haram. Ghibah itu dosanya tuh dibilang tuh iya kawal ghibah fa innaha asyad minaz zina. Hati-hati dari ghibah, itu lebih dahsyat daripada zina. Ghibatul muslim asyad min 3 zanya fil Islam. Ghibahin orang Islam lebih dahsyat daripada 30 perzinaan dalam Islam. Jangan ghibah. Kalau orang ghibah nggak malu, kenapa kita negornya? Malu. Mestinya yang malu yang maksiat. Dan menegur orang dari kemungkaran itu adalah pahala. Kenapa malu ngerjain pahala? Jangan malu lah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam. Ini live nih kita ya? Iya. Oh iya. Kalau perempuan elok sholat di rumah Apa itu atau artinya? berjamaah di masjid? Lebih baik sholat di rumah apa sendiri atau berjamaah di masjid? Kalau bisa mastur di masjid ya afdal. Mastur apa tuh? Mastur dapat pahala i'tikaf juga. Begitu. Dapat pahala jamaah juga. Begitu. Kalau bisa mastur nggak kelihatan nama yang bukan muhrim. Tapi kalau sulit hal tersebut ya di rumah tapi jamaah, jangan sampai ketinggalan jamaah. Gitu. Terus tapi terkadang orang perempuan sulit untuk mendapatkan hal tersebut di dalam situasi-situasi tertentu. Makanya itu dalam fikih orang laki kalau ninggalin salat jamaah hukumnya makruh karaha syadidah. Kalau perempuan ninggalin jamaah tidak makruh. Ya karena kadang memang sulit untuk cari, untuk keluar dia juga. Habib, maaf, kalau orang tertidur sampai lewat waktu sholat, apakah menggodoknya wajib di saat itu? La udhra fi ta'khiriha illa lisahu naumin au lil jam'i au lil ikrah. Enggak ada uzur buat ninggalin salat. Enggak ada uzur ninggalin salat. Tapi menunda salat apakah ada uzurnya enggak? Ada. Uzur menunda salat itu 4, sah karena lupa. Selama lupanya bukan dikarenakan dia mengerjakan sesuatu yang haram. Au naum karena tertidur. Au jama' atau nunda salat dengan niat jama', musafir atau semacamnya. Aulil ikrah karena paksaan. Karena paksaan dengan ancaman kematian atau kecacatan, nah itu paksaan. Nah, itu adapun karena tidur, maka begitu dia bangun, seandainya masih ada sisa waktu sholat, cepetan kerjain, jangan ditunda-tunda. Walaupun sisa waktunya cuma 2 menit atau 3 menit atau 5 menit. Tapi kalau emang udah lewat waktunya, ya maka tetap wajib qadha, akan tetapi bukan alal faur, bukan langsung, tetapi alat tarakhi. Ya boleh nanti dulu, ya artinya ya kamar mandi dulu, bersih-bersih dulu, siap-siap dulu, baru melaksanakan, dan dianjurkan secepat mungkin sih untuk dia laksanakan tersebut. Terus kalau subuh ya bagaimana? Ya sama kasusnya kayak begitu. Akan tetapi ya Syekhina Al-Habib Masyhur bilang, mahu kulla yaum lah. Bukan tiap hari. Kalau tiap hari dia telat, atau udah bukan jadi uzur lagi. Segera langsung cepat dilaksanakan. Jangan digampangin. Makanya tuh orang tuh buat bola aja nggak boleh telat semenit pun. 5 menit, 10 menit tuh udah standby depan TV. Giliran sampai subuh bablas. Itu kan namanya tidak dewasa. Nih, ada 2. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum, Beb. Gimana tanggapan antum ketika mau ke majelis tapi gak diizinin orang tua?
Sama yang kedua, assalamualaikum beb. Gimana kita mau ke majelis cuma nggak diizinin apa Nggak diboikot diizinin. gitu atau gimana? Nggak- Oh, Oh, dia bukan kita. dia. Oh, dianya, kirain kitanya digagalkan majelis. Gimana mau ke majelis? Assalamualaikum beb, gimana tanggapan antum ketika mau ke majelis nih, tapi gak diizinin sama orang tua? Sama orang tua. Ya, ajakin dong orang tuanya ke majelis sama-sama. Gitu. Atau paling enggak bawain berkatan majelis juga buat orang tua. Kan ini orang tua, cobalah bujuk sebisa mungkin. Buat pergi ke mall bisa ngebujuk rayunya. Giliran buat ke majelis, akal-akalannya nggak mempan. Giliran mau nonton, akal-akalannya mempan. Buat ke majelis, kok udah nyerah begitu aja. Akal-akalin bagaimana biar orang tua kita ridho, senang, dan happy saat kita ke majelis. Gitu, sebisa mungkin. Kalau emang udah nggak bisa juga, oh ya sudah. Ya sudah. Ya nurut dulu, tapi jangan putus asa sampai di situ. Ntar besok coba lagi, besoknya coba lagi. Begitu disiasatin. Ya. Nih, ada lagi. Afwan beb, misal kalau ada seorang anak perempuan mau menikah, oke? Sedangkan ayahnya di penjara, siapa yang jadi wali nikahnya? Ya bapaknya, Bapaknya di penjara. bisa dijenguk nggak? Jenguk, tengokin. Begitu nah bapaknya bisa mewakilkan. Begitu atau menikahkan langsung. Datang suaminya ke penjara, bawa saksi dua, di penjara kan juga banyak orang juga, atau sipirnya, atau bawa saksi dua, langsung menikahkan. Dan itu ada kebijakan itu bisa kalau dilakukan di penjara dan diizinkan. Bahkan malah untuk kasus-kasus tertentu diizinkan orang tuanya itu untuk keluar menikahkan anaknya terus balik lagi ke penjara. Ada begitu. Soalnya kita pernah diundang semacam itu juga. Pernah. Kayak begitu. Wah, enak benar di Indonesia. Bentar. Nih, assalamualaikum Habib. Saya ingin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa yang dimaksud dengan pengertian dari zalim menurut para ulama? Terima kasih Habib. Pengertian dari Zalim. zalim, orang zalim. Zulum. Zalim tuh fa'ilnya. Ya, dia yang mengerjakan kezaliman. Begitu. Zulum perbuatannya. Zulum tuh beragam macam-macam. Dan stadiumnya banyak. Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Mazlum orang yang dizalimi. Nah, itu termasuk bentuk kezaliman meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Termasuk kezaliman ketika seseorang ngambil haknya orang lain. Itu kezaliman. Ngambil haknya orang bisa berarti harta, mengganggu hartanya orang, atau mengganggu fisiknya orang lain, atau mengganggu kehormatan orang lain dengan mulut, dengan verbal, dengan cacian, dengan makian, dengan riba, dengan namimah, itu kehormatannya. Dan kezaliman itu ada beragam. Nah, kezaliman yang macam apa yang dia maksudkan? Kadang orang artikan, lah maksud saya itu pemerintah yang zalim, aparat yang zalim, yang nggak menjalankan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong-ngomong, sekarang di dunia ini pemerintahan mana yang 100% menjalankan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pemerintahan mana yang menjalankan hukum Allah secara 100%? Di mana? Negara mana? Di Timur Tengah ada yang 100% pemerintahnya menjalankan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di pemerintahan yang mana yang menjalankan 100% di zaman manapun? Alhasil kezaliman, kita memukul rata orang, menghakimi orang secara pukul rata, itu juga bentuk kezaliman. Menuduh orang lain juga bentuk kezaliman juga. Pemerintah ada bikin zalim, ada bikin baik. Rata-rata pemerintahan dimanapun ada yang bikin zalim, ada yang bikin baik. Nah, cuma ada yang zalimnya banyak, ada yang zalimnya dikit. Ada yang baiknya banyak, ada yang baiknya dikit. Rata-rata pemerintahan seperti itu. Kemudian kalau dibilang pemerintah ada yang zalim, ada hukum-hukum zalim yang dia lakukan. Iya, rakyat juga ada zalim juga. Rakyat juga ada melakukan kezaliman. Masing-masing yang melakukan kezaliman juga. Dan kita saling menyalahkan orang, ya masing-masing introspeksi diri akan kesalahan dia. Ala kulli hal, kezaliman yang mana yang dimaksudkan di sini? Ada pertanyaan lagi.
Mau tanya Beb, untuk dokter dan perawat sedang tindakan operasi, dokter perawat lagi ngoperasi orang sampai ngelewati waktu sholat, bagaimana cara ganti sholatnya? Apakah diqadha atau jamak? Qadha, diqadha. Jamak, qadha, jamak. Sama aja gue sama jamak. Iya, kalau memang sudah dia niat jamak saat di melakukan hal tersebut, dia boleh melakukannya dengan niat jamak. Begitu masuk waktu sholat dan dia masih sibuk, dia niat jamak. Begitu selesai prosesnya masih ada waktu sholat, buruan sholat. Ya, kalau enggak dilakukan dengan niat jamak. Jamak boleh jamak karena safar, boleh jamak karena sakit, boleh jamak karena hujan. Ada lagi. Ini ada ini request. Bagaimana Jangan hukum- basah-basah. apa? Hukum masuk gereja bagi seorang muslim. Mau ngapain lu ke gereja? Begitu, masjid aja jarang didatengin, dia pergi ke gereja. Masjid aja jarang didatengin, dia pergi ke gereja. Ada lagi mau nanya nih. Hukum masuk gereja nggak haram? Siapa yang mengharamkan? Kalau dia mau apa namanya? Dia mau melakukan perbuatan maksiat di gereja, kemusyrikan atau apa namanya kekufuran, nggak harus di gereja, di mana juga bisa masuk gereja, nggak haram. Di fikih tuh ada bab tempat-tempat yang makruh untuk dilaksanakan sholat di dalamnya, makruh bukan haram. Di sholat di bak sampah, sholat di jalan tempat mobil lewat begitu yang ngeganggu orang. Sama satu lagi sholat di dalam gereja, di gereja atau di kuil tempat ibadat agama lain. Tapi tidak haram, makruh Buat hukumnya. Sholat di dalam gereja, Berarti kalau masuk doang nggak makruh haram. Enggak, tapi mau ngapain? Ada hajat? Nikahan. Hah? Hadir nikahan temen. Hadir nikahan teman. Ada berkhotir. Ya boleh aja, mau hadirnya di gereja kek, mau hadirnya di lapangan kek, gitu. Silahkan aja. Kalau ada praktek haram, hatta di masjid ya haram. Kalau nggak ada praktek haram ya enggak. Ada lagi. Afwan Habib, Ana mau tanya, apa amalan biar cepat nikah? Dia mau nikah, tapi kan nikah. Tebok celengan. Tebok tabungannya, keluarin duit buat mahar, begitu temuin walinya dan wanitanya, ayo gabil tuh nikah wa tazwijaha. Udah. Kenapa? Enggak ada Ceweknya. terus mau nikah sama angin. Begitu cari lah. Begitu cari jodoh yang baik. Terus sudah gitu mau nikah, mau biaya acara pesta pernikahan dia nggak punya, gini. Nikah di Al-Fakhriyah. Tiap malam Jumat kita ada pengajian, orang udah banyak. Nggak usah sedia makanan, nggak usah ngapa-ngapain. Begitu, datang bawa walinya, mempelainya datang, ada wali, saksinya udah kita sediain, ayo bismillah, akad nikah. Udah selesai. Dipermudah, jangan dipersulit. Udah, tuh pestanya udah meriah deh, udah rame orang, udah banyak. Malam Jumat, maghrib, sampai isya. Oke, ada lagi. Beb, apa namanya? Ciri guru yang patut dijadikan mursyid. Ciri guru yang patut dijadikan mursyid. Kalau Habib Ahmad bilang yang mulutnya nggak kayak comberan. Yang mulutnya bersih, nggak suka ngata-ngatain orang. Begitu. Terus juga apa namanya? Ada di kitab Adab Sulukul Murid, Risalah Adab Sulukul Murid karangan Imam Al-Haddad, itu disebutkan guru yang tepat untuk dijadikan mursyid. Itu satu fasal. Allah, subhanallah. Kita ngebaca sekarang sulit sekali menemukan orang yang macam begitu. Akan tetapi kita saksikan itu semuanya pada diri syuyukhina. Seperti Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Seperti Syekhana Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Dan kita temukan pada diri Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur, Al-Habib Salim, Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Ada mereka guru yang betul-betul juga sebagai mursyid, radhiyallahu anhum wa ardhahum. Subhanallah. Orang yang wajahnya ngingetin kita kepada Allah Ta'ala.
perbuatan yang ngingetin kita kepada Allah Ta'ala sebelum ucapannya. Jangan salah guru. Jangan salah guru, fatal. Ada nanya lagi. Beb, gimana tanggapan Habib? Ini terakhir kan? Iya. Kalian doa. Beb, gimana tanggapan Habib bencana di Cianjur? Apakah itu faktor manusianya, Beb? Apakah itu faktor manusianya? Sama doa. Yang nurunin musibah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jeleknya orang tuh, kalau udah lagi musibah, sibuk siapa yang bisa dijadikan kambing hitam. Wah, ini gara-gara wali kotanya nih, gara-gara bupatinya nih, gara-gara gubernurnya nih, gara-gara presidennya nih, gara-gara menterinya nih, gara-gara tetangga, gara-gara lingkungan, gara-gara ini dan itu. Sibuk mengkambing hitamkan orang. Gara-gara mulut ente, gara-gara kita yang salah. Kita yang salah, saya salah, kamu salah. Kita punya andil, kita kurang istighfar, kita kurang bertaubat, kita nggak baca ratib, kita nggak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak baca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, begitu. Kita nggak sholat jamaah, kita nggak hadir majelis, kita kurang sholawat. Kita introspeksi diri kita sendiri. Terus biar selamat dari bencana bagaimana? Sholat jamaah, jangan tinggal. Terutama jamaah isya sama jamaah subuh. Itu kata Nabi itu kan maknanya itu asuransi buat diri kita seharian. Kalau kita sholat jamaah, ya, terutama jamaah isya dan jamaah subuh 24 jam tuh kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah tiap pagi itu buat mengasuransikan diri kita. Bala nggak bisa ngelangkain sedekah. Kalau tuh hari orang udah sedekah, itu bala yang mau turun di hari tersebut nggak jadi datang. Tuh. Terus baca wirdul latif, baca ratibul haddad, jangan durhaka sama orang tua, sambung silaturahmi. Kalau ini semuanya kita lakukan, insya Allah aman, selamat. Atau musibah mau datang juga kita bakal menjadi orang yang paling aman. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang taqwa kepada Allah Ta'ala bakal diberikan solusi dari segala problem yang menimpa dirinya. Ya Allah bitaufik, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik, tanufik sampai kita sadar insyaallah makin dekat kepada Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat, ampunan kepada mereka yang wafat dalam musibah gempa bumi di Cianjur. Yang bisa bantu andil dengan hartanya, nggak bisa andil dengan hartanya, dengan doanya, dengan supportnya, ya. Terus jangan sibuk menyalahkan orang lain. Allah yuslih al-ibad wal bilad, yadfa'an al-fasad, yulhimna rashad, يربطنا بسيدنا محمد زين العباد وعلى كنات صالح وإلى حضرة النبي. فاتحة. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.